Halo teman-teman, senang ketemu bersama-sama di channel Andre Tunggal. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang menarik perhatian saya. Topik yang judulnya adalah, saya berikan judul, Nikmatnya Mantan Singer Gereja yang Jadi Mualaf. Kisahnya bikin speechless sekali. Teman-teman, mualaf yang katanya mantan singer gereja ini mengatakan bahwa dulu ketika masih berada di Kristen, dia selalu haus akan uang. Dan ketika sudah berada di agama Islam, dia menjadi atau merasakan nikmat sekali. Apa yang menjadi argumen dari teman kita, saudari kita yang telah menjadi mualaf ini? Kita saksikan sama-sama seperti ini argumentasinya. Nama saya Kristiani Laura Siregar. Dulu di gereja dibilang aktif. Yesus Kristus itu benar-benar dijunjung tinggi. Namanya juga anak Tuhan ya. Tangan kanan Tuhan, tangan kanan Allah nggak ada. Agama Islam ya, agama terakhir ada. Kalau misalkan mau dicari di Alkitab ada. Saya lupa ayatnya di mana, pernah saya baca. Setelah agama sekarang pasti akan ada lagi agama agama terakhir gitu. Ada, saya lupa ayatnya. Gitu. Buat saya bertahan ya sampai sekarang, saya merasa nikmat. Selama di agama Kristen, ya tahu sendiri, duit banyak tapi tetap kurang. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang menjadi perkataan dari saudari kita ini, Mualaf Laura, ya, yang menemukan kenikmatan di Islam ketika dulu dia mengaku di Kristen selalu haus akan uang, ya. Jadi, video atau reaksi ini diambil dari sebuah video ngaji cerdas dengan judul Mantan Singer Gereja yang Jadi Mualaf. Begini kisahnya. Kita akan menyikapi apa yang menjadi komentar, apa yang menjadi argumentasi dari saudari kita, Mualaf Laura Siregar ini, sesudah yang berikut ini. Baik, teman-teman, seperti biasa, saya akan mulai dengan table of contents, daftar isi, supaya teman-teman bisa mengerti kira-kira hari ini kita akan ngomongin apa, atau kita akan bicarakan apa, dan teman-teman akan belajar apa. Nah, yang pertama untuk mengawali video ini atau reaksi ini, live ini adalah, yang pertama saya akan membahas tentang, sekali lagi, label konten khusus Muslim yang ditaruh oleh Ngaji Cerdas di videonya. Jadi, apakah konten khusus Muslim lantas tidak boleh dikomentarin oleh non-Muslim? Kita akan membahas logika di balik argumentasi atau statement ini. Yang kedua, kita akan membahas atau kita akan membedah proses hidayah atau proses mualafnya mantan singer gereja ini. Seperti apa kira-kira proses mualafnya? Tentu saja ini berhubungan dengan klaim-klaim bombastis dari rekan-rekan kita, atau lebih tepatnya teman-teman kita yang di seberang sana, polemikus Muslim yang selalu melakukan klaim-klaim bombastis, dan kita akan kupas supaya mereka tidak membodohi banyak orang, begitu ya. Yang ketiga, kita tentu akan membahas juga tentang apa yang menjadi perkataan dari Mualaf Laura tadi, tentang masalah Yesus itu anak Tuhan dan tangan kanan Tuhan. Dari sini saya akan menunjukkan kepada Anda semua, teman-teman semua, bahwa kelihatan bahwa kita justru akhirnya per statement dari Mualaf Laura ini justru makin menjatuhkan kredibilitas dari propaganda-propaganda polemikus Muslim. Lalu kemudian kita akan membahas tentang ayat Alkitab yang menurut pengakuan Laura Siregar, Mualaf ini, bahwa Islam itu disebutkan sebagai agama terakhir di dalam Alkitab. Anda mau tahu? Kita saksikan sampai akhir ya. Lalu kemudian tentu saja kita akan bahas yang paling inti tentang ajaran Kristen yang katanya haus akan uang. Jadi seakan-akan Laura mengatakan bahwa dulu di Kristen dia menjadi haus akan uang begitu, sedangkan di Islam tidak ya.
Dan yang terakhir, buat teman-teman yang mau belajar, ini adalah bagian terakhir yang saya akan sengaja bahas secara mendalam, yaitu tentang klaim dari seorang mualaf Laura yang menurut saya ini adalah pemikiran dari saudara-saudara kita yang Muslim tentang agama Kristen, bahwa kekristenan itu ibadahnya cuma seminggu sekali. Dan apa yang mereka ngomongkan sebenarnya quote-unquote tidak salah juga, begitu ya. Lalu saya akan bahas kalau begitu apa sebenarnya maknanya dan apa yang menjadi kesalahpahaman mereka tentang ibadah seminggu sekali itu dan tidak berdoa langsung kepada Allah atau kepada Tuhan. Saya akan bahas ini secara lebih mendalam di bagian akhir, jadi teman-teman bisa saksikan sampai selesai. Oke, saya kira begitu saja dulu. Saya mau menyapa teman-teman yang sedang berada di yang sudah berada di live chat, ya. Oke. Shalom buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Thank you karena teman-teman sudah dengan setia mendukung, dengan setia menyaksikan video-video saya, dan dengan setia juga teman-teman semua sudah komentar, sudah apa begitu ya. Ya, saya kira nggak ada yang sampai benar-benar. Saya mau menyapa satu orang dulu deh kalau begitu ya. Ada teman kita, ada Aldo Elias Pasaribu Bondar. Selamat malam Pak Pendeta Ko Andre. Wah, Pak Pendeta Ko Andre. Sukses terus. Ya, terima kasih bro. Anyway, saya belum pendeta dan saya saya belum pendeta begitu ya. Halo Kokerjer, salam dari IKN. Wow, luar biasa ya. Salam juga buat saudara ya, buat brother Meva Gustina, semangat ya, thank you doanya, terima kasih dukungannya. Shalom, salam dari Semarang. Halo Bro Bintang Ebenezer, salam. Ya, ada Maria Suabei dan halo, ada Bro Yohandi Berhandus dari Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Wow, luar biasa. Dari Talaut, shalom. Dari official Paceboy, salam hormat dari Papua Jayapura. Siap ya. Satu kali coba videonya Manahem Ali. Iya, Manahem Ali kalau buat saya sih cuman banyak gaya ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam, saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi thank you sekali lagi buat teman-teman semua ya. Kita lanjut langsung masuk kepada bagian pertama, yaitu tentang propaganda atau statement konten khusus Muslim. Jadi Ngaji Cerdas, ya ini adalah salah satu channel yang menurut saya ngaji cerdas yang tidak terlalu cerdas, ya Adam Fatih, yang mengangkat kisah-kisah dari mualaf-mualaf yang menjadi jualan dia di channelnya dia. Dan ini cukup terkenal, cukup banyak diminati oleh netizen karena kita tahu bahwa kadang-kadang menurut saya somehow mereka merasa tidak terlalu percaya diri dengan agamanya ya. Jadi mereka butuh orang-orang yang lebih banyak masuk ke agama mereka supaya mereka lebih percaya diri dikit gitu. Nah, ini ada satu statement yang dia taruh di sini yaitu konten khusus Muslim. Teman-teman bisa lihat ini statement. Nah, apakah dengan adanya sebuah statement konten khusus Muslim itu berarti bahwa yang non-Muslim tidak boleh menonton? Apakah dengan adanya perkataan konten khusus Muslim itu berarti yang non-Muslim tidak boleh komentar? Dan non-Muslim juga tidak boleh meluruskan? Tentu saja ini adalah sebuah kalimat atau statement yang buat saya harus berani untuk mengatakan bahwa konten apapun itu yang ada di ruang publik di YouTube tidak boleh dibilang bahwa tidak boleh ditonton oleh sekelompok orang. Oh tidak. Jika Anda berani untuk meluncurkan atau menampilkan konten di dunia sosial media, maka Anda harus berani untuk disaksikan oleh semua orang. Dan konten di ruang publik adalah konten yang terbuka untuk semua orang. Ya, bahkan di sini saudara saya menampilkan sebuah berita emak-emak bikin gosip tetangganya positif corona. Anda bergosip di belakang pintu rumah, di tetangga, Anda sudah dilaporkan ke polisi karena Anda menyebarkan berita bohong tentang tetangga Anda. Itu gosip yang tertutup di belakang, di sebelah tembok rumah. Ini adalah konten yang terbuka di depan semua orang. Dan apalagi konten Anda membicarakan tentang agama kami. Jika konten Anda membicarakan tentang agama kami, maka saya punya hak untuk menyampaikan
misalnya menyampaikan keberatan, berkomentar, atau meluruskan. Dan tentu saja, saya harus ingatkan bahwa setiap polemikus muslim, ketika Anda menampilkan konten-konten yang berhubungan dengan agama, dengan agama orang lain di ruang publik, maka Anda harus memperhatikan etika publik. Anda harus memperhatikan etika publik. Anda ketika menyampaikan statement dan argumen, Anda harus memperhatikan etika publik juga, begitu. Nah, saya kira hal ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan sama-sama, sehingga saya tidak ingin di kemudian hari nanti kemudian ada yang mengatakan, loh kok Andre salah sendiri, itu kan konten khusus untuk muslim. Karena saya melihat banyak sekali netizen yang muslim yang mengatakan, Anda kok baper, itu kan ceramah buat kami, itu kan ceramah internal kami. Loh. Segala ceramah yang Anda taruh di ruang publik itu adalah ceramah yang juga didengarkan oleh orang yang bukan muslim. Begitu. Sehingga bagi kami, kalau agama kami disinggung atau kepercayaan kami disinggung, ya kami berhak dong untuk mengomentari. Jadi tolong logikanya dipakai. Dan saya berharap bahwa Anda semua bisa paham. Begitu ya. Jadi, pesan saya adalah ngaji cerdas, Adam Fatih dan tim, jangan salahkan jika kami menyanggah asumsi kalian yang keliru. Ya. Ketika ada seorang mualaf yang kemudian mengeluarkan statement di channel Anda, dan Anda menerbitkan konten tersebut di channel Anda, berarti Anda menyetujui perkataannya, Anda tidak melakukan koreksi apa-apa, Anda menyetujuinya, dan mualaf ini berkata bahwa di Kristen merasa haus akan uang, sedangkan di Islam merasa nikmat. Berarti dia sedang mengatakan dan Anda menyetujui bahwa ajaran Kristen mengajarkan haus akan uang. Nah, ini adalah satu hal yang harus kami luruskan. Dan ini akan saya bahas di channel kali ini. Buat teman-teman yang ingin segera langsung mau sikat ya, mau kita iris tipis-tipis argumen orang seperti ini, ya, sabar bro, sabar ya. Saya juga penasaran ya. Kita akan bahas pelan-pelan. Tentu saja ini masih bagian pertama, yang bagian yang kedua. Saya akan mengajak teman-teman untuk membedah hidayah dari mualaf Laura ini ya, hidayah si mantan singer. Mari kita saksikan apa yang menjadi argumentasi dari Laura Siregar ini. Nama saya Kristiani Laura Siregar. Dulu di gereja dibilang aktif, mulai dari SMP jadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu juga dibilang wakil ya, bukan turun terjun mengajarkan sekolah minggu, bukan, masih ada atasan kita kan gitu. SMA saya masuk ke gereja Pentakosta. Saya jadi singer, jadi pemain rebana juga. Merantau ke sini, saya masuk gereja di Warung Jambu, saya ikut singer juga. Cuma di 2017 udah jarang ke gereja, jarang ikut bergabung sama anak-anak kumpulan di gereja itu juga udah jarang, benar-benar lost kontak gitu 2017. Lost kontak. Mantan aktivis gereja, mantan asisten sekolah minggu, lalu kemudian katanya pemain rebana ya, jadi yang biasa main pakai rebana itu ya, nari-nari itu ya. Lalu kemudian katanya juga singer gereja, tapi kemudian sudah jarang ke gereja, ya. Akhirnya ke gereja udah jarang ikut persekutuan. Bahkan dia tidak pakai kata persekutuan, teman-teman. Dia pakai kata kumpulan. Kumpulan, ya. Dan akhirnya lost contact. Komentar saya, sebelum saya komentar, saya mau tahu teman-teman yang ada di live chat mau komentar apa. Kalau kualitas mualafnya kayak begini. Jadi, katanya nih, mantan singer gereja masuk Islam. Wah, orang-orang heboh ya. Jadi kaum RT 6 itu langsung hebohnya luar biasa. Kenapa? Wah, ada aktivis gereja yang masuk ke Islam begitu ya. Terus tapi ternyata aktivis gerejanya jarang ke gereja begitu. Anda mau komentar apa? Saya ini kayak gini, ini menarik. Saya pengen bahas, pengen baca komentar teman-teman nih ya. Pengen bahas semuanya nih ya. Iya. Ya, kebenaran sejati mengatakan bodong ya. Ada Bro Koker yang mengatakan jangan-jangan cuma ngibul ya. Mistinah kehilangan kiblat. Yeni Kusumawati jarang ke gereja tapi ngatain Kristen ya.
Jarang ke gereja, Paulus ya. Waduh, ya ini ada tulisan Kristen sesat. Nah, saya tahu ini Rat Pancageni. Anda ini, ya, saya menghormati Anda masuk di channel saya. Nggak apa-apa. Silakan mencari kebenaran. Silakan uji komentar-komentar saya, ya. Oke, ada Happy Official. Ayolah pantesan, cuman pelayanan doang, ya. Yosef Aldrin, mungkin lost HP tapi bukan lost kontak. Oke. Memalukan, aktivis gereja jarang gereja. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi dia mengatakan jarang ke gereja, jarang persekutuan. Jarang tentu saja kalau begitu jarang dengar firman Tuhan. Terus kalau begitu mau harap apa dari kualitas orang seperti ini yang kemudian pada akhirnya ya jadi mualaf ya. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kenapa saya harus ngomong seperti ini adalah kebiasaan klaim bombastis dari orang-orang yang kurang pede sama agamanya. Mereka begitu senang ketika ada kata-kata mantan pendeta yang jadi mualaf. Ya ini, mantan pendeta, bahkan anak kardinal ya. Papanya kardinal, ibunya pendeta atau penginjil Protestan yang kita tahu ditipu habis-habisan kaum RT 6 oleh kesaksian-kesaksian bombastis macam begini. Nggak ada kualitasnya. Lalu kemudian mereka terpesona, ya, kaum yang kurang pede sama agamanya ini terpesona dengan kata-kata mantan penginjil, mantan misionaris. Nah, ini ada lagi satu nih ya, yang mengatakan karena masuk Islam, merasakan panasnya peluru di kaki dan di dada. Gile. Bombastis banget ya. Emangnya siapa sih? Saya mau tahu itu. Siapa tuh orang Kristen yang karena ada yang jadi mualaf terus kemudian ditembak pakai tembak-tembak segala. Kayak dramanya yang sekarang lagi rame itu. Saya mau tahu itu, saya mau tahu. Emang ada yang kayak begitu? Gereja yang kayak begitu emang ada, saya mau tahu. Tapi itulah mereka, kaum ini begitu gampang sekali dibodohi dengan klaim-klaim bombastis mantan aktivis gereja lah. Cuman nggak adanya mantan terindah aja nih, nggak ada. Saya mau tahu kalau misalnya ada yang mantan terindah ya masuk Islam gitu ya, seru juga ya. Teman-teman, dari sini kita makin kelihatan ya bahwa sebenarnya mereka ini justru di-prank ya, betul. Ini saya langsung angkat nih ya, Sofi. Betul, mereka di-prank ya. Mereka di-prank sama sana sini dan mereka yang jualan kisah-kisah mualaf ini adalah mereka yang suka ngeprank kaum RT 6 gitu. Jadi teman-teman muslim, jika Anda menyaksikan siaran saya, coba berpikirlah dengan akal sehat ya. Anda itu sedang mengkonsumsi konten-konten yang sebenarnya menolong ketidakpercayaan diri orang-orang yang memanfaatkan Anda. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya supaya bikin Anda berasa bangga. Padahal Anda lihat kualitas dari para orang-orang ini, menurut saya nggak berkualitas sekali. Ya. Jadi begini, saya sekali lagi saya tidak memusuhi tentu saja Laura Siregar, saudari kita ini. Sama halnya dengan video terdahulu saya ya, ada orang yang berpikir bahwa saya itu menyerang Padance Mumek ya. Enggak, saya tidak menyerang beliau. Saya hanya mengkritisi atau meluruskan argumentasi beliau yang keliru tentang kekristenan, dan saya sebenarnya berusaha untuk melawan argumentasi dari para polemikus muslim yang memakai Dance Mumek untuk menjadi komoditi untuk jualan mereka, menyerang, merendahkan kekristenan ya. Jadi termasuk kepada Laura Siregar juga saya tidak melarang. Silakan Anda berpindah agama jika ajaran Kristen itu tidak. Silakan Anda pindah agama, itu hak Anda. Tetapi berpindahlah dan tunjukkanlah pada kami alasan yang real dan benar, alasan yang masuk akal. Jangan karena alasan-alasan bodoh yang sepele. Ya itu silakan, itu hak Anda sekali lagi. Tetapi kami akan bersikap. Kalau Anda bisa menunjukkan ajaran Kristen itu tidak layak dipercaya, maka saya akan berani. Ya, silakan Anda tunjukin gitu. Dalam satu komentar dari satu teman mengatakan bahwa bagaimana Bang Andre kalau saya bisa tunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Saya mengatakan oke, tunjukkan buktinya. Saya akan berani mengatakan di live saya bahwa saya berhenti percaya kepada Yesus. Saya akan berani kalau alasan Anda masuk akal buat saya. Begitu. Dan logis dan rasional. Saya berani untuk mengatakannya.
Tetapi tentu saja saya ingin supaya argumentasinya tuh argumentasi yang rasional, bukan argumentasi yang bodoh. Sehingga komentar saya terhadap Laura Siregar, sekali lagi Anda sudah merasa bangga dengan yang kayak begini. Komentar saya begini aja, bagaimana mungkin memahami ajaran Kristen kalau jarang bergereja? Orang yang jarang bergereja ini lalu kemudian dipakai untuk apa? Untuk wah ini kisah mualafnya. Wah, ya sudahlah. Kalau Anda memang merasa yang kayak begini adalah kualitas dari mohon maaf, kualitas dari umat Anda, ya sudah begitu aja kualitasnya. Saya mohon maaf ya. Oke, saya mau komentar sedikit sama yang paling terakhir. Iya, ada komentar dari teman kita Squid Game. Si Koko ini saya lihat setiap orang mualaf di pikirannya semua orang bohong. Apa untungnya mereka bohong? Oh ada. Anda nggak tahu aja. Ada. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya jualan lah gitu. Tetapi saya mau koreksi perkataan Anda bahwa tidak semua mualaf dalam pikiran saya itu bohong. Tidak ya. Tentu ada yang mualaf karena ketulusannya. Mereka serius, bukan mau bohong-bohongan. Mereka serius. Ya, saya menghargai keputusan itu. Silahkan. Begitu. Nah, tapi begini poin saya, ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau ada yang murtad, langsung bilang benar. Enggak juga. Saya nggak bilang yang murtad benar kok. Saya tidak setuju yang murtad-murtad itu langsung kemudian dimunculkan di media. Saya tidak setuju. Karena mereka perlu belajar lagi. Karena orang berpindah agama bisa jadi karena satu alasan yang benar, bisa jadi alasannya keliru. Jadi mohon maaf, Squid Game, saya tidak begitu ya. Oke, saya kira itu saja komentar saya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas bagian berikutnya, si mualaf Laura Siregar ini yang mengatakan tentang anak Tuhan dan tangan kanan Tuhan. Kita saksikan. 2013 kan saya merantau ya ke Bogor. Pertama kali merantau saya ke Bogor, saya jadi bank keliling nagihan, nagihan duit. 2017 bulan 6 saya buka-buka YouTube. Saya buka-buka YouTube mulai dari yang paling kecil Nabi Isa deh. Nabi Isa kalau di Kristen itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu benar-benar dijunjung tinggi. Namanya juga anak Tuhan ya. Padahal kalau di agama Islam Nabi Isa tetap Nabi Isa, nggak ada yang namanya anak Tuhan, tangan kanan Tuhan, tangan kanan Allah nggak ada. Banyak, pokoknya banyak banget perbedaan agama Kristen sama agama Muslim, apalagi yang namanya. Iya, banyak banget. Iya, Mbak. Banyak ya. Oke, dia mengatakan tentang setelah dia jarang ke gereja, lalu dia buka YouTube. Ya, saya udah tahu nih buka YouTube siapa, buka YouTube-nya siapa. Ya, silakan teman-teman komen. Kira-kira siapa YouTube-nya yang yang dibuka oleh si Laura Siregar ini ya. Ya, paling itu aja. Udah kita tahu orang-orangnya itu aja. Ya, makanya kenapa saya bilang itulah polemikus Muslim ya. Mereka buat saya, mereka melakukan propaganda yang kemudian membuat banyak orang Kristen yang kebingungan ini akhirnya belok begitu ya, termasuk teman kita satu ini ya. Nah, Laura Siregar kelihatan bahwa setelah dia buka-buka YouTube, menurut saya dia justru lebih banyak bukannya dengar firman Tuhan, dia lebih banyak dengerin polemikus Muslim. Itulah sebabnya kenapa janggal sekali kita mendengar ketika dia mengatakan istilah Yesus itu anak Tuhan dan tangan kanan Tuhan. Ya, istilah Yesus sebagai anak Tuhan dan tangan kanan Tuhan itu adalah istilah yang tidak lumrah di kalangan kekristenan. Karena Yesus kita biasanya sebut di dalam kekristenan di Indonesia sebagai anak Allah, anak manusia, ya. Anak manusia lebih jarang, anak Allah yang lebih banyak, ya. Bukan anak Tuhan. Itu istilah itu saja sudah menunjukkan bahwa Laura Siregar ini saya ragukan. Dia ke gereja ngapain gitu loh, ya. Bagaimana menurut teman-teman, ya? Apalagi pakai istilah tangan kanan Tuhan. Sehingga buat saya Laura Siregar ini lebih familiar dengan ajaran server sebelah. Begitu. Ajaran server sebelahnya tuh bagaimana? Ajaran server sebelah tuh yang lebih benar-benar menekankan tentang ketauhidan, ya.
Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada yang segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi pandangan tauhid dari agama Islam, teman-teman kita yang muslim ini adalah satu ajaran yang penting buat mereka. Makanya perkataannya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga mereka betul-betul sebenarnya mereka memang harus berdakwah menyatakan apa yang jadi ajaran agamanya. Kita nggak bisa salahkan karena memang itulah ajaran mereka begitu, dan mereka menentang tentang ketuhanan Yesus. Ya udah, nggak apa-apa. Tetapi seringkali yang menjadi kesalahpahaman dari mereka kepada kita orang Kristen adalah karena mereka itu berpikir bahwa Tuhan itu beranak begitu ya. Mereka berpikir Tuhan itu beranak. Jadi makanya disebut anak Tuhan. Ibaratnya bukan anak Allah seperti bayangan, seperti penggambaran kita. Jadi mereka sering menggunakan istilah anak Tuhan, Tuhan beranak. Nah, kira-kira kayak begitu. Persis seperti perkataan dari, si imam besar, Big Imam, Habib Rizik begitu ya katanya. Selamat Natal, kata dia. Artinya apa? Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Nah, Anda silakan lihat nih perkataan mereka. Anak Tuhan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Nah, ya kan? Jadi ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya lebih familiar ke Islam. Sehingga Laura Siregar, saya justru mempertanyakan, ini orang Kristen atau Kristen-Kristenan? Ya, saya tentu, oke lah, mungkin kita bisa percaya dia pernah pelayanan di gereja. Tapi, segitukah kualitas kekristenannya? Bagaimana menurut teman-teman semua? Ngomong-ngomong tentang anak Allah, saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa anak Allah ini adalah istilah yang menunjukkan kesamaan hakikat Yesus dengan Allah Bapa. Saya terus-menerus harus mengulang terus kepada teman-teman semua yang menyaksikan supaya kita betul-betul nancep dan ngerti bahwa istilah anak Allah itu bukan berarti Allah beranak, ya. Misalnya di dalam Matius pasal 26 ayat 63 sampai 65, lalu kemudian terjadilah sebuah peristiwa di mana Yesus diperhadapkan di dalam sidang mahkamah agama atau Sanhedrin sebelum Yesus disalibkan. Lalu imam besar itu bertanya kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Perhatikan ini, yang ngomong istilah anak Allah ini bukan Yesus dalam konteks cerita ini. Yang ngomong istilah anak Allah ini adalah imam besar. Yang ngomong istilah anak Allah ini adalah orang Yahudi. Sehingga ada satu konteks istilah anak Allah yang memang mereka pahami. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Yesus mengafirmasi perkataan dari orang Yahudi atau imam besar itu. Dan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia." Anak manusia ini adalah istilah yang merujuk kepada sosok ilahi di dalam nubuatan Daniel pasal 6. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan. Jadi Yesus mengafirmasi perkataan dari imam besar yang menyebut anak Allah itu. Oke, sampai di sini kalau ada yang mengatakan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, Anda mimpi di siang bolong, ya. Nah, apa yang menjadi respon imam besar ketika Yesus mengatakan itu? Imam besar itu mengatakan apa? Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Yesus ini menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Pertanyaan kita adalah kenapa imam besar ngamuk? Imam besar ngamuk karena jelas-jelas mereka menyebut Yesus itu menghujat Allah. Dan Yesus menghujat Allah apalagi kalau bukan Yesus menyamakan diri dengan Allah. Nah, jadi ketika dikatakan orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai anak Allah, para teman-teman muslim mesti tahu. Pertama, bukan berarti Tuhan beranak, tidak. Tetapi ini artinya adalah Yesus menyebut dirinya sebagai pribadi yang ilahi. Mesias yang dinubuatkan, dijanjikan oleh Allah di perjanjian lama, melalui bagian-bagian disebutkan anak manusia, anak Allah. Dan anak Allah itu berarti bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Allah. Yesus menyamakan diri dengan Allah.
Jadi saya kira sekali lagi buat teman-teman yang Kristen yang mungkin Anda menyaksikan video saya harap Anda belajar sesuatu di sini. Bahwa ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah, itu berarti Yesus menyamakan diri dengan Allah. Ya, saya kira seperti itu. Sehingga mualaf Laura Siregar, menurut saya Anda kurang belajar ajaran Kristen. Jangan membeo. Membeo itu artinya cuman beoin aja, cuman ikutin aja segala tuduhan polemikus Muslim. Mohon maaf, Anda dalam hal ini sudah melakukan banyak kesalahan argumen ya. Kita lanjut lagi teman-teman kita lanjut lagi ya. Saya kira saya belum bisa baca komentar teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut lagi. Mualaf Laura, dia mengatakan ada ayat soal agama terakhir di Alkitab. Ini lucu nih ya. Ada ayat soal agama terakhir di Alkitab. Kita Agama saksikan. Islam ya. Agama terakhir ada. Kalau misalkan mau dicari di Alkitab ada. Saya lupa ayatnya di mana. Pernah saya baca. Setelah agama sekarang pasti akan ada lagi agama agama terakhir gitu. Ada. Saya lupa ayatnya. Gitu. Gitu ya, saya juga ketawa. Ada ayat agama terakhir Islam ya maksudnya ya, agama terakhir di Alkitab ada ayatnya. Cuman saya lupa di mana. Ya iya, saya juga ketawa. Anda lupa terus saya mau ngomong apa begitu ya. Dia mengatakan bahwa ada ayatnya di Alkitab soal agama Islam begitu ya. Agama yang setelah agama yang sekarang maksudnya Kristen, dulunya kan dia Kristen katanya. Ada lagi agama terakhir, ada ayatnya di Alkitab, ada, tapi saya lupa, ya. Anda lupa? Ya, ketika Anda mengatakan ada ayat terakhir, agama terakhir, wah, aku terkejut gitu ya. Saya terkejut sekali gitu ya. Ya, saya sampai bingung mesti ngomong apa ya, karena saya juga terkejut begitu ya. Iya, saya bingung. Teman-teman ada bisa mau tolong saya mungkin ayat-ayat yang ngomong Islam agama terakhir itu di mana? Saya mau tahu di Alkitab. Mungkin saya selama ini katanya saya umat terjemahan. Nah, ini saya sekalian ngomong aja nih. Saya katanya umat terjemahan ya. Kita nih umat terjemahan RT 16 ini. Ya, RT 16 ini agama Kristen tuh katanya umat terjemahan, baca Alkitab terjemahan. Ya udah, sekarang tunjukkan bahasa aslinya, ayat aslinya di mana? Yang katanya Islam agama terakhir ada di Alkitab. Saya mau tahu tuh, saya mau tahu. Ngomong Islam agama terakhir lah. Terakhir ya, saya mau tahu. Bahkan yang mengatakan bahwa akan ada agama terakhir, nggak usah Islam deh. Agama terakhir aja, itu saya mau tahu. Saya mau tahu itu. Agama penutup lah atau ajaran penutup, saya mau tahu. Ya. Jawaban jujur saya sebagai seorang yang mempelajari Alkitab, saya sudah baca Alkitab, saya nggak tahu udah berapa kali ya dari depan sampai belakang. Saya bukan mau sombong, karena menurut saya orang baca Alkitab dari depan sampai belakang pun tidak menjamin bahwa hidupnya adalah hidup baru ya. Saya tidak sedang menunjukkan bahwa orang yang udah baca Alkitab itu lebih rohani, tidak sama sekali. Tetapi saya baca Alkitab karena saya memang mempelajari Alkitab dan karena memang menurut saya itu panggilan saya dan itu adalah sesuatu yang harus jadi bagian dari kehidupan saya. Saya baca Alkitab dari depan sampai belakang, saya nggak pernah tuh ketemu ayat yang mengatakan ada agama penutup, ada agama terakhir, bahkan menyebut nama Islam. Saya nggak pernah tuh ketemu gitu loh. Karena Islam itu jelas-jelas muncul 600 tahun sesudah Yesus. 6 abad sesudah Alkitab ditulis, ya terlalu jauh lah begitu loh kalau sampai disebut ada agama penutup. Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mungkin ada yang mau komentar gitu ya. Saya terbuka juga kalau ada di antara teman-teman mau berkomentar ya. Iya. Ada teman kita, Lesa Mela, yang mengatakan sudah baca Kejadian sampai Wahyu, nggak ada nyinggung agama baru. Betul, ya. Sampai Dajjal datang, nggak bakal ada ayat agama terakhir. Yang terakhir antikristus kah? Ya, saya no comment ya, saya nggak komen ya. No comment ya. Ngarang Gombal tuh.
Ya, Melkisedek Tandirerung, Injil Barnabas kali hahaha. Iya, Injil Barnabas itu adalah Injil atau tulisan di abad pertengahan, kira-kira mungkin sekitar mungkin abad 12 mungkin ya. Jadi Injil kita itu di abad pertama ya. Injil kita tuh ditulis di abad pertama, Markus di sekitar tahun 60 Masehi. Sedangkan Injil Barnabas tuh di tahun 1200, abad 12, 1100, tahun di atas tahun 1000 lah begitu ya, penulisan Injil Barnabas. Dan Injil Barnabas itu sangat mengakomodir, ini by the way ya, saya ngobrol-ngobrol aja dulu sebentar ya. Injil Barnabas itu mengakomodir teologi Islam. Saya sudah pernah bikin videonya, nanti saya akan taruh di sini linknya ya, teman-teman bisa belajar. Bahwa di Injil Barnabas itu dikatakan Yesus itu menyangkal dirinya sebagai Tuhan, dan Yesus itu akan kembali untuk apa? Mematahkan salib. Wah, keren ya. Yesus akan mematahkan salib-salib. Wah, keren juga. Jadi gereja-gereja itu salibnya dipatahin nanti. Dan Yesus akan membunuh babi-babi. Wah, keren. Sangat hijrah sekali ajarannya ya. Nah, Injil Barnabas ini seringkali dipakai oleh teman-teman polemikus muslim untuk membenarkan agamanya. Dan buat saya, ya kita ketawa aja gitu loh. Jadi tidak ada ceritanya di ayat di firman Tuhan, di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Islam itu agama penutup atau agama terakhir. Mohon maaf ya. Ya, oke. Saya mau komen sedikit lagi. Ada satu teman yang terakhir. Bang, berapa tahun antikristus menguasai dunia? Bro Yefta Praska Yulianto. Saya pernah bikin videonya tentang antikristus. Itu video-video pertama yang saya bikin. Ya, itu dulu banget. Tapi saya pikir ajarannya masih belum berbeda. Saya masih menyetujui ajaran yang di awal itu, bahwa menurut saya antikristus itu tidak bisa kita terjemahkan sebagai orang yang nanti datang kayak ada 66 di jidat begitu. Bukan begitu. Ya, itu yang saya percayai dan saya rasa saya bisa pertanggungjawabkan ajaran itu, ya. Mungkin bisa disimak nanti setelah live ini. Kita lanjutkan dulu teman-teman ya, supaya jangan terlalu lama. Oke, jadi siapa? Laura Siregar. Ketika Anda mengatakan bahwa ada ayatnya di Alkitab akan ada agama terakhir, saya mau kasih tahu, mohon maaf ya. Tidak ada ayatnya di Alkitab yang menyebutkan Islam agama terakhir. Ya, Anda halu kalau Anda ngomong kayak begitu. Makin kelihatan bahwa Anda ini membeo perkataan polemikus muslim. Yang saya tahu tuh, ya paling-paling Anda nonton Zakir Naik. Ya, nggak lain nggak bukan. Dan para polemikus muslim yang ada di Indo sekarang, kiblatnya ya Zakir Naik semua. Nggak ada kreatif-kreatifnya, ya. Jadi, tetot ya. Anda salah di situ ya. Tetot lah buat Anda. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Selama di agama Kristen, nah ini yang dinanti-nantikan ya, judulnya ya. Laura Siregar mengatakan dia haus akan uang di dalam hatinya. Kita saksikan dulu komentarnya ini. Buat saya bertahan ya sampai sekarang, saya merasa nikmat. Pas saya di agama Kristen dulu, namanya bank keliling, duit punya dong tiap hari ya. Ada uang masuk dari mana aja, tapi kurang terus. Jiwa haus akan uang terus aja selama di agama Kristen. Di agama Islam kan ya kita serba kurang, tapi insya Allah nikmat, kurang juga nikmat. Selama di agama Kristen ya tahu sendiri, duit banyak tapi tetap kurang. Katanya dulu waktu di Kristen banyak duit tapi berasa kurang. Tapi kalau di Islam katanya berasa nikmat begitu ya. Oke lah, terserah Anda mau komen di Islam nikmat atau enggak, saya nggak mau urus-urus lah. Itu bukan urusan saya. Karena buat saya itu tidak merupakan bagian dari atau tidak merupakan hal yang akan saya kutik-kutik begitu. Saya tidak akan ngomongin soal itu. Tetapi yang saya ingin katakan atau yang saya ingin komentar adalah mengenai perkataan dia bahwa Kristen itu atau ajaran Kristen itu membuat dia haus akan uang. Selama jadi Kristen, jiwa ini menurut Laura Siregar haus akan uang jiwanya. Teman-teman, saya mau tunjukkan kepada teman-teman tentang masalah logika berpikir yang berantakan dari seorang Laura Siregar, ya.
Ada sebuah causal fallacy atau sebuah logical fallacy, kesalahan logika yang dilakukan oleh mualaf Laura Siregar ini. Saya berikan contoh kepada teman-teman. Apa sih causal fallacy itu? Causal fallacy adalah sebuah kesalahan logika berpikir ketika konklusi dia itu adalah konklusi yang tidak nyambung dengan asumsinya. Jadi, saya kasih contohnya begini. Katakanlah Laura Siregar mengatakan, sejak saya pindah ke Jakarta, saya merasakan nikmat hidup ini. Kenapa? Karena sebelumnya saya tinggal di Bandung, dan di Bandung saya selalu merasa tidak puas. Pertanyaan saya adalah, apakah berarti ketika dia mengatakan pindah ke Jakarta nikmat, sementara di Bandung tidak puas, berarti salah kota Bandung? Karena kota Bandunglah yang membuat Laura tidak puas. Ini keliru, karena kesimpulannya adalah bukan Bandungnya yang salah. Bisa jadi Laura tidak puas, kenapa? Karena di Bandung misalnya UMR-nya kecil, misalnya. Atau di Bandung ada tetangga yang rese, atau tetangga tukang gosip, tukang gibah. Itu yang membuat Laura kemudian merasa tidak nyaman, lalu dia berpindah ke Jakarta. Nah, begini masalahnya. Dengan logika yang sama, teman-teman tentu yang salah atau solusinya adalah bukan pindah Jakarta. Karena Laura pun bisa tetap ada di Bandung, cuman pindah kompleks. Kalau tetangganya yang keliru, begitu kan ya, atau tetangganya yang gibah. Kalau dia UMR, maka ya berarti dia bisa cari kerjaan lain yang gajinya lebih baik. Sehingga solusi dari ketidakpuasan Laura itu bukan soal masalah kota Bandungnya, tetapi solusinya adalah karena ada alasan-alasan lain, alasan-alasan yang lain yang mengakibatkan dia merasa tidak puas. Bukan karena Bandungnya, tetapi karena ada alasan-alasan yang lain. Ini namanya causal fallacy. Jadi kekeliruan logika pikir, ya, kekeliruan logika berpikir yang akhirnya bias menentukan permasalahannya apa. Dalam hal ini, Laura Siregar itu mengatakan jiwanya haus akan uang ketika menjadi Kristen. Dia mengatakan sejak menjadi mualaf saya merasa nikmat meski tidak ada uang. Berarti apakah agama Kristen mengajarkan cinta akan uang? Jika benar demikian, maka ajaran Kristen bertanggung jawab atas rasa haus akan uang dari Laura Siregar. Hey, Laura, Anda itu mengatakan di dalam video Anda bahwa Anda pindah ke Bogor, ya. Lalu kemudian di situ Anda Anda kemudian menjadi penagih hutang. Padahal orang Kristen, ajaran Kristen itu jelas-jelas menentang atau memperingatkan orang-orang yang tamak, yang cinta akan uang. Misalnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 19-21, Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang kaya atau seorang yang tamak, yang bodoh. Orang kaya itu mengatakan, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, bersenang-senanglah. Konteks ayat ini sebelumnya orang kaya itu mengatakan begini, wah aku akan membangun lumbung lebih banyak, lebih besar. Aku bangun gudang lebih besar untuk menyimpan materiku. Lalu dia bilang, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun, bersenang-senanglah. Yesus mengatakan, firman Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Halo, ajaran Kristen jelas menentang rasa cinta akan uang. Misalnya Paulus juga mengatakan tentang sifat cinta akan uang. Ini peringatan Paulus. Mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dan karena berburu uang inilah, mohon maaf, kita melihat bagaimana Laura Siregar yang katanya pelayanan itu ternyata adalah tukang kredit keliling. Dia mengatakan bahwa pekerjaan dia adalah kredit keliling, bank keliling. Jadi kasih pinjaman, nagih-nagihin begitu. Sehingga dia mengatakan banyak uang tetapi tidak damai. Dulu di Kristen begitu. Laura kesalahan logika tuh. Anda keliru logikanya. Loh, apa hubungannya dengan profesi Anda tukang kredit keliling dengan agama Kristen?
Justru kalau Anda beragama Kristen, Anda seharusnya ingat ajaran firman Tuhan yang memperingatkan akan bahaya cinta akan uang. Lalu kenapa Anda menyamakan ajaran Kristen dengan cinta akan uang itu? Haus akan uang itu. Maaf dalam hal ini, Laura Siregar, dan termasuk channel Ngaji Cerdas. Jangan jadikan seolah-olah ajaran Kristen ini yang membuat hidup Anda tamak dan haus akan uang. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa di Islam saya menemukan kenikmatan meskipun kurang uang. Seolah-olah Anda ingin mengatakan karena Kristen mengajarkan atau selama saya jadi Kristen saya haus akan uang. Loh, Anda nggak belajar firman. Anda nggak belajar firman. Ya, Anda nggak belajar firman. Nih, perkataan teman kita Budiono, banyak uang damai ada di ACT. Bener banget, bro. Iya, saya nggak keinget. Iya tuh, ya. Di ACT tuh ya, di kasus aksi cepat tanggap tuh, yang katanya pemiliknya katanya ustadz juga ya. Dia mengaku sebagai ustadz dan dia mengatakan itu hak saya ngambil gaji 250 juta per bulan. Wah, keren banget ya. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa ini hubungannya dengan Islam, tidak. Tetapi ACT yang sering memakai slogan agama-agama Islam, itu justru melakukan penggelapan dana juga. Nah, silakan ditengarai melakukan penggelapan dana. Jadi buat saya ini kayak begini-begini ya, logika-logika kayak begini, ini logika-logika amburadul. Anda menjadikan seolah-olah ajaran Kristen itu membuat hidup Anda tamak. Hidup Anda haus akan uang. Sorry to say, logika Anda kacau berantakan. Ya, logika Anda ancur-ancuran. Ya, ya. Kok Anda tampak gregetan banget bahas kakak Laura ini? Iya, saya gregetan banget. Karena begini loh, saya tidak menampik bahwa ada orang Kristen yang haus akan uang. Bahkan saya tidak menampik ada, mohon maaf, ada pendeta-pendeta yang haus akan uang. Saya tidak menampik itu. Saya tidak menampik ada pemuka-pemuka agama yang haus akan uang. Saya tidak menampik hal itu, mohon maaf. Tapi ajaran Kristen yang benar, ajaran Kristen yang sejati adalah ajaran Kristen yang mengajarkan kita untuk betul-betul berhati-hati tentang berhala yang namanya uang. Berhala yang namanya kan kehidupan atau kekayaan dunia. Berhati-hati sekali. Yesus bahkan memperingatkan kepada orang-orang kaya. Bukan nggak boleh kaya, sekali lagi. Bukan. Tapi Yesus memperingatkan kepada orang kaya bahwa alangkah sukarnya orang kaya itu masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang-orang yang hatinya cinta uang itu, melebihi cintanya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang jelas tidak bisa mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Tidak bisa melayani Tuhan. Karena ya cuma cinta uang aja. Saya gregetan, iya, saya gregetan banget. Saya gregetan. Jujur, saya gregetan. Ya. Jadi, ya, Kenneth Copeland, pendeta di Amerika yang haus akan uang. Betul. Ya, saya kira demikian gitu ya. Jadi masalah cinta akan uang benar tergantung pada orangnya. Itu bukan masalah agama Kristen. Jadi Anda, Laura, Anda tidak bisa menyamakan agama Kristen dengan cinta akan uang. Anda salah sekali logikanya begitu ya. Sangat-sangat salah sekali logikanya. Jadi saya kira begitu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bagian terakhir. Ini adalah bagian yang saya sengaja benar-benar khususkan untuk kita sebagai orang Kristen berefleksi dari perkataan dari Laura Siregar ini. Kita saksikan dulu ya perkataannya. Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan, sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Dulu sia-sia saya ibadah di Kristen. Karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Kalau di agama Islam, saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara. Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa, saya nggak berdoa ke Allah, saya nggak berdoa. Dulu saya Kristen, ibadah seminggu sekali, perasaan sia-sia. Saya datang, duduk, nyanyi, berdoa, pulang. Tiap minggu seperti itu aja. Kan otomatis itu kayak kegiatan tiap minggu doang ya. Tapi kalau buat sekarang gak usah diomongin deh, gak usah diomongin. Dalam hati plong banget gitu. Apalagi kalau lagi banyak beban, saya bawain sholat, plong dah. Ya.
Dalam hal ini, saya ingin berimbang. Saya cuma menghargai Laura Siregar ketika Anda bersaksi bahwa sholat Anda plong. Oke, silakan. Itu hak Anda. Silakan, itu hak Anda. Tapi sekali lagi, saya ingin meluruskan bahwa pemahaman Anda soal ibadah Kristen itu keliru. Anda mengatakan bahwa saya datang, duduk, nyanyi, doa, pulang. Gitu aja setiap minggu, hanya kegiatan mingguan. Anda mengklaim bahwa orang Kristen itu berdoa, beribadah hanya 1 kali seminggu. Tidak benar-benar keliru perkataan Anda. Tetapi Anda itu menyederhanakan atau mensimplifikasi tentang apa itu spiritualitas Kristen. Ya. Nah, saya sengaja membuat bagian ini sebagai bagian pembelajaran buat teman-teman yang Kristen karena saya merasa bahwa banyak sekali orang Kristen yang berasal dari keluarga Kristen atau Kristen KTP itu banyak mungkin juga mengalami apa yang Laura alami. Bahkan menurut propaganda Laura, doa itu tidak langsung kepada Allah tetapi kepada Nabi Isa. Saya langsung komentarin ya. Orang Kristen itu apakah berdoa kepada Nabi Isa dan bukan langsung kepada Allah? Nah, tentu saja orang Kristen itu tidak beriman kepada Nabi Isa, ya. Karena Nabi Isa menurut kekristenan itu bukan Yesus Kristus. Nabi Isa adalah rekonstruksi ulang dari figur Yesus Kristus. Itu menurut kami. Jadi, orang Kristen itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Dan Yesus Kristus dan Allah Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus Kristus dan Allah Bapa itu adalah dua pribadi berbeda. Anda kemudian mengatakan, loh, kan kenapa saya kasih statement seperti ini? Anda mungkin mengatakan, loh, berdoa ya udah orang Kristen kan doanya pada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga doa kepada Allah Bapa. Jadi gitu ya. Kristen nih doanya kepada siapa? Nah, saya katakan Yesus dan Allah Bapa itu dua pribadi berbeda. Dua pribadi berbeda bagaimana? Berdoa kepada Yesus itu berarti berdoa juga kepada Tuhan. Anda mungkin sedikit bingung di sini. Oke. Jadi kemudian tuduhan dari rekan-rekan adalah, loh, jadi Tuhan itu ada dua dong. Terus berdoa kepada siapa? Ada sebagian orang Kristen juga bertanya begini, jadi kita tuh doanya kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Atau bahkan kepada Roh Kudus? Saya jelaskannya pakai ilustrasi. Misalnya nih, ini ilustrasi ya. Anda sebagai anak, Anda punya orang tua. Anda punya orang tua. Orang tua Anda itu ada berapa? Jawaban teman-teman biasanya, oh orang tua saya ada 2. Loh, bentar dulu. Orang tua, saya tidak tanya papa Anda ada berapa, mama Anda ada berapa. Ya, papa, mama satu-satu. Ada 2 pribadi. Tetapi 2 pribadi itu disebut sebagai parent, tidak parents. Ngerti nggak maksud saya? Jadi di dalam istilah bahasa Inggris itu ada istilah parent, tidak pakai S. Itu berarti orang tua, bukan jamak. Papa dan mama itu dihitung parent, bukan parents. Teman-teman ngerti maksud saya? Jadi, orang tua itu adalah istilah yang menggambarkan 2 suami dan istri, papa dan mama, yang diikat menjadi satu dengan istilah orang tua. Jadi, ketika Anda punya orang tua, Anda tidak ngomong kepada dua-duanya secara langsung dalam setiap keadaan, bukan? Anda kadang lebih dekat dengan papa atau Anda lebih dekat dengan mama. Ketika Anda ngomong sama papa, apakah mama Anda jealous? Ketika Anda ngomong sama mama, apakah papa Anda jealous? Tentu tidak. Nah, sama halnya dengan kita berdoa kepada. Apakah berdoa kepada Yesus ataukah berdoa kepada Allah Bapa misalnya? Karena saya pikir saya tidak mau bahas tentang Roh Kudus di sini. Anda berdoa kepada Bapa, apakah Yesus jealous? Ya tentu tidak. Anda berdoa pada Yesus, apakah Bapa jealous? Tentu saja tidak. Dan Anda mesti ingat bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Satu apa? Satu ikatan atau satu kesatuan. Itu yang namanya Ehad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu Ulangan pasal 6. Adonai Ehad itu, kata Ehad itu artinya satu kesatuan.
Jadi ketika Anda berdoa kepada Bapa, maka Anda juga sebenarnya berdoa kepada satu Tuhan. Sama seperti Anda ngomong sama mama, Anda ngomong kepada orang tua Anda. Sehingga keliru asumsi orang Muslim yang mengatakan bahwa kita berdoa tuh, atau orang Kristen tuh berdoa tuh pada Yesusnya, bukan kepada Allahnya. Loh, keliru asumsi Anda. Karena Anda berpikir bahwa Tuhan itu cuma satu secara unit, bukan unity. Orang Kristen berpikir atau melihat Allah Trinitas itu sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah di dalam satu kesatuan. Saya berharap penjelasan saya ini cukup karena waktunya terbatas ya. Saya lanjut dulu begitu ya. Oke. Apakah ibadah orang Kristen itu hanya seminggu sekali? Anda perhatikan ayat yang saya angkat ini. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi Daud ini disebutkan dalam Mazmur, Daud ini menyebutkan bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bukan hari Minggu ya. Dalam Mazmur 119, Daud juga menuliskan, 7 kali dalam sehari aku memuji engkau. Ini bukan bilang 7 kali dalam hari Minggu ya. 7 kali sehari. Jadi teman-teman lihat nih. Bahkan Roma pasal 21 mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga orang Kristen itu bukan melihat ibadah cuma di hari Minggu. Di hari Minggu itu sifatnya adalah kebaktian seluruh orang Kristen berkumpul. Tapi perhatikan baik-baik, ibadahnya orang Kristen itu bukan di hari Minggu saja. Ibadahnya orang Kristen itu disebutkan bahwa ibadah orang Kristen itu siang dan malam. Apa itu? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan di siang malam hari Minggu, tapi di setiap hari. Yang kedua, 7 kali sehari aku memuji engkau. Ini bukan berarti orang Kristen mesti memuji Tuhan 7 kali, bukan. Tetapi ini adalah membicarakan tentang kekontinuitasan hati seorang Kristen dalam bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan persembahan tubuh. Ini artinya apa? Persembahan hidup. Setiap hari 24 jam itu ibadah. Jadi orang Kristen melihat ibadah itu bukan 1 minggu 1 kali. Mohon maaf Laura. Orang Kristen melihat ibadah itu seluruh hari. Setiap hari, seluruh hidup. Orang Kristen memahami ibadah itu unik. Karena ibadah bukan ritual keagamaan wajib. Melainkan kesadaran pribadi untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah itu bukanlah paksaan dengan ancaman neraka. Saya sekaligus menyatakan ini keunikan iman Kristen. Ibadah di dalam kekristenan itu bukan paksaan ancaman neraka, tetapi kerelaan untuk mencari Tuhan. Dan ibadah dalam kekristenan itu adalah dedikasi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga orang Kristen itu punya satu struktur format spiritualitas di dalam saat teduh, doa syukur, persekutuan, ibadah lainnya. Jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen cuma doa 1 minggu 1 kali. Itu salah. Sehingga hal ini saya juga sampaikan kepada teman-teman yang Kristen. Ini adalah peringatan kepada orang-orang Kristen yang menurut saya fenomena Laura Siregar ini menunjukkan kepada kita salah satu bentuk atau contoh orang-orang Kristen yang hanya sekadar numpang lahir, mohon maaf kalau saya pakai kata itu, orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen tetapi tidak mengalami arti atau makna sebuah kehidupan kekristenan. Jadi cuman ibadah doang Kristen, KTP Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh menghidupi kekristenan. Dan dengan rendah hati, saya bukan mau menggurui, tetapi saya memperingatkan kepada teman-teman yang Kristen juga bahwa kita mungkin tidak ceritanya seperti Laura, tapi kita bisa seperti apa yang terjadi pada dia. Sehingga marilah kita kembali kepada kehidupan kekristenan yang baik. Melalui saat teduh, melalui doa, persekutuan, dan ibadah yang lain. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan saya. Saya dikejar-kejar dari waktu karena saya komitmen untuk tidak sampai 1 jam, tapi sudah 59 menit.
Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung pelayanan saya dengan mengikuti live ini. I love you all, semua teman-teman. Thank you untuk dukungan teman-teman. Share konten ini jika ini bermanfaat dan memberkati Anda. Dan kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya di channel Andre Tunggal, konten yang berkualitas dan mencerdaskan Anda, membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan. Thank you sekali lagi untuk dukungannya. Kita ketemu lagi. So make it simple, make it meaningful, and God bless you, teman-teman.